Ada anggapan bahwa Paus Benediktus ke-16 tidak setuju dengan perayaan Natal 25 Desember. Benarkah begitu? Yuk kita bahas sedikit tentang hal ini. Hai, saya Ingrid Lestiati T. Selamat datang di Katolisitas. Kalau kita membaca langsung dari tulisan-tulisan Paus Benediktus ke-16, kita akan tahu bahwa Paus justru mengatakan bahwa perayaan kelahiran Kristus di dunia adalah tanggal 25 Desember. Yang dipermasalahkan Paus bukan tanggalnya, tetapi tahunnya yang menurutnya kemungkinan terjadi bukan 1 Masehi, tetapi sekitar tahun 7 atau 6 sebelum Masehi. Hal ini tercantum dalam buku yang ditulisnya, Jesus of Nazareth, The Infancy Narratives. Di sana, Paus mengutip pandangan seorang astronomer Wina, Ferrari do Chiepo, yang memperkirakan terjadinya konjungsi planet Jupiter dan Saturnus di tahun ke-7 atau 6 sebelum Masehi, yang menghasilkan cahaya bintang yang terang di Bethlehem. Dengan mempertimbangkan juga fakta historis lainnya, yaitu bahwa Yesus lahir sebelum Raja Herodes wafat di tahun 4 sebelum Masehi, dan sensus yang diadakan di sekitar tahun 6 sebelum Masehi, maka Paus memperkirakan tahun 7 atau 6 sebelum Masehi sebagai tahun sesungguhnya kelahiran Tuhan Yesus. Paus melanjutkan bahwa titik tolak dari penghitungan waktu, yaitu perhitungan waktu kelahiran Yesus, berasal dari perhitungan Abbas Dionysius Exiguus di abad ke-6. Dionysius Exiguus memperkenalkan sistem penanggalan era Kristen atas dasar tahun kelahiran Tuhan Yesus. Penghitungan ini dimaksudkan untuk menggantikan era Dioklesian. Menurut Paus Benediktus, patokan penghitungan Abbas Dionysius ini meleset beberapa tahun, sebab sepertinya Yesus lahir lebih awal beberapa tahun sebelum tahun yang dijadikan sebagai patokan itu. Sedangkan tentang tanggalnya, Paus Benediktus tetap percaya bahwa kelahiran Yesus jatuh tanggal 25 Desember, 9 bulan setelah 25 Maret, yaitu saat terjadinya peristiwa Bunda Maria menerima kabar dari malaikat. Tentang hal ini, Paus menuliskannya di bukunya yang lain, yaitu The Spirit of the Liturgy di halaman 100 dan 107 dan 108. Paus mengatakan bahwa tradisi Yahudi memperingati peristiwa Abraham mengorbankan Ishak anaknya pada tanggal 25 Maret. Hari tersebut juga dianggap sebagai hari pertama penciptaan dunia dan hari kematian Kristus, dan juga sebagai hari konsepsinya. Paus berkata demikian, secara menakjubkan, titik awal untuk menentukan tanggal kelahiran Yesus adalah 25 Maret. Sejauh yang saya ketahui, referensi yang paling awal tentangnya adalah dari tulisan-tulisan penulis gerejawi dari Afrika, Tertullianus, di abad kedua, yang dengan jelas-jelas menganggap sebagai ajaran yang telah terkenal bahwa Kristus menderita kematian pada tanggal 25 Maret. Dalam karya tulis tentang penghitungan tanggal Paskah yang ditulis tahun 243 juga dari Afrika, kita menemukan bahwa 25 Maret diartikan sebagai hari penciptaan dunia. Perayaan kelahiran Kristus pada tanggal 25 Desember, yaitu 9 bulan setelah 25 Maret, berkembang di barat di sepanjang abad ketiga, sementara di timur, mungkin karena kalender yang berbeda, pertama-tama merayakan 6 Januari sebagai hari kelahiran Kristus. Klaim yang dulu dibuat bahwa tanggal 25 Desember berkembang sebagai perlawanan terhadap mitos Mitras
atau sebagai tanggapan Kristen terhadap pemujaan matahari yang tak terkalahkan, dipromosikan oleh Kaisar Romawi pada abad ketiga sebagai usaha mereka untuk mendirikan agama kerajaan yang baru. Meskipun demikian, teori-teori lama ini tidak dapat dipertahankan lagi. Mengapa? Paus Benediktus ke-16 menyatakan alasannya, yaitu karena menurut tradisi gereja ada hubungan antara penciptaan dan salib, dan antara penciptaan dan saat Kristus mengambil rupa manusia dalam rahim Santa Perawan Maria. Sebab saat atau tanggal peristiwa-peristiwa tersebut berkaitan juga dengan kosmos atau alam semesta. Sebab kosmos dianggap sebagai pengantar yang memberitahukan tentang Kristus sebagai yang sulung dari segala ciptaan, seperti disebut di Kolose 1 ayat 15. Para bapak gereja menjelaskan ayat-ayat tentang matahari dalam kitab Mazmur dan menghubungkannya dengan Kristus. Maka alam semesta sebenarnya menyatakan tentang Kristus, dan bahwa alam semesta itu memperoleh arti sejatinya di dalam Kristus, yang sulung dari segala ciptaan. Sebab oleh Kristus, Sang Sabda Allah lah, segala sesuatu telah diciptakan. Kita membaca di Yohanes 1 ayat 1-3. Maka apa yang terjadi pada alam semesta dapat dijelaskan dalam terang Kristus menciptanya yang kini telah mengambil rupa manusia. Paus Benediktus ke-16 melanjutkan, fakta bahwa tanggal konsepsi Tuhan dan kelahirannya dari asalnya memiliki makna kosmik berarti bahwa orang-orang Kristen dapat menerima tantangan dari kultus matahari dan menggabungkannya secara positif ke dalam teologi perayaan Natal. Sebab matahari sebagai benda-benda penerang pada cakrawala sesungguhnya hanya mengambil bagian dalam terang Kristus penciptanya. Paus kemudian mengutip tulisan Santo Hieronymus yang menyatakan bahwa alam semesta, alam ciptaan juga mendukung kepercayaan kita, yaitu bahwa sampai pada kelahiran Kristus terjadi kegelapan meningkat, tetapi setelahnya kegelapan berkurang. Lalu ia pun mengutip Santo Agustinus yang menyatakan bahwa yang dibicarakan di sini bukan matahari yang kelihatan, tetapi Sang Pencipta matahari yang tidak kelihatan. Jadi, dari tulisannya ini, Paus Benediktus ke-16 menyatakan bahwa perayaan Natal 25 Desember tidak berasal dari kultus Dewa Matahari yang baru diadakan oleh para kaisar Romawi di abad ketiga. Sebab di abad sebelumnya, gereja telah memperingati tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Tanggal 25 Maret sendiri dipercaya oleh gereja perdana sebagai hari penciptaan alam semesta bertepatan dengan tanggal penyaliban Kristus dan juga konsepsi Kristus saat ia mengambil rupa manusia. Sekalipun demikian, jika orang menghubungkan Natal 25 Desember dengan matahari, tidaklah menjadi masalah, sebab Kristus sebagai yang sulung dari segala ciptaan mengatasi segala ciptaan. Ia mengatasi alam semesta termasuk matahari. Karena itu, pergerakan alam yang mengakibatkan semakin meningkatnya terang matahari dihubungkan dengan saat kedatangan Sang Terang Ilahi yang datang ke dunia untuk menerangi umat manusia dan membebaskan mereka dari kegelapan dosa. Buku The Spirit of the Liturgy ditulis tahun 2000 oleh Paus Benediktus ke-16 sebelum ia menjadi paus. Sedangkan buku seri Jesus of Nazareth ditulis setelah ia menjadi paus. Tetapi tercantum di cover belakang bukunya perkataan paus. Buku ini adalah penelitian pribadi saya akan wajah Tuhan. Artinya, dalam buku-buku itu ia berbicara sebagai seorang teolog dan bukan sebagai penerus Rasul Petrus. Jadi meskipun tulisannya tentang tanggal dan tahun kelahiran Yesus itu penting dan tidak dapat diabaikan, tetapi tulisan itu bukan pernyataan resmi Gereja Katolik.
Tetapi apa yang disampaikan Paus itu tidak mengubah kebenaran yang telah dinyatakan secara definitif oleh gereja, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Menurut kodrat kealahannya, ia berasal dari Allah Bapa, namun ketika ia mengambil kodrat manusia, yaitu ketika Kristus mengenakan tubuh dan jiwa manusia, ia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Jadi, sebagai umat Kristiani, mari dengan penuh rasa syukur kita memperingati hari kelahiran Kristus pada tanggal 25 Desember. Kalau kita tidak ragu merayakan hari kelahiran orang tua kita, maka terlebih lagi kita tidak perlu ragu merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab yang kita peringati bukan sekedar hari atau tanggalnya, tetapi maknanya, yaitu pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan umat manusia yang dimulai dengan kelahirannya di dunia. Begitu besarlah kasih-Nya kepada kita manusia, sehingga Sang Firman Allah yang adalah Allah itu berkenan mengambil rupa manusia dan mengambil nama Yesus Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya.